Sampai kalau sekarang kita lihat hebohnya urusan beli minyak goreng. Saya tuh sampai ngelus dulu, bukan urusan masalah gak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya tuh sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Lah, apa jelimet gitu. Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung. Tidak pernah utang. Tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah, Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu, nggak ngerti kok. Ojo dioreng-oreng. Sementara Jokowinya ya nggak ngerti. Saya ini anggota DPR RI, nggak mungkin saya bohong. Ya, saya juga. Anda, saya juga Arya Sinulinga. Mana buktinya? Saya juga akan bohong. Kasih lihat kepada saya. Mana ada kasih lihat foto kepada saya yang ada di Enggak. Pina, Saya yang gini, di sini ada videonya, ada videonya saya ngobrol. Begitu, Gini, Bang. saya Karena kita ini sama-sama ceramah keadilan itu tidak radikal. Radikal itu adalah bagi ibu-ibu sekarang, yang radikal itu kalau kesulitan mencari minyak dan tahu tempe, itu radikal, Bang. Pak kata. Dia kena radikal mau antri berkilometer. Iya, itu bagi mereka radikal. Tapi di dalam daftar itu juga ada peringatan supaya tidak mengundang atau mendengarkan khotbah dari para ustadz tersebut. Jadi ada promosi negatif juga, nggak hanya positif Iya. kepada publik. Masyarakat ini kan biasa mendengar, dia sudah terbiasa bolak-balik bertahun-tahun. Biasanya kalau yang diumumkan A, itu B. Kalau B, itu A. Jadi begitu dikatakan, ini Ustadz tidak baik. Masyarakat ini kepalanya udah terbiasa. Kalau diumumkan tidak baik, berarti baik ini. Jadi logika itu dia sudah terbiasa, Pak Karni. Dibalik-balik ya. Iya. Bukan masalah-masalah ini seolah-olah ada yang yang merencanakan lah begitu. Bagaimana mungkin orang bisa salah, keliru, mengumpamakan sesuatu yang amat sangat hina, sangat kotor, sangat nista. Anak kecil pun tahu, tidak beragama pun tahu, dan orang marah kalau disebut binatang itu. Mengumpamakan dengan yang amat sangat mulia, tinggi, agung, luhur, dihormati, dimuliakan. Itu kekeliruan seperti itu hanya ada dua kemungkinan, Pak Karni. Pertama, disengaja untuk menutupi sesuatu yang lain. Tidak sengaja, karena memang skenario Allah SWT. Kalau saya melihatnya begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri, maupun di repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Gitu. Pertama, sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyediaan minyak goreng dan harga terjangkau, seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan juga dalam sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 30 Desember yang lalu, pemerintah mengambil kebijakan untuk penyediaan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga 14.000 per liter di tingkat konsumen. Sekali lagi, di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei, dan ini dapat diperpanjang. Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah dengan PPN
itu sebesar 3,6 triliun. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali. Megawati kritik ibu-ibu yang rebutan antri minyak goreng. Warganet, Bu Mega gimana kalau bakwan direbus gak digoreng? Kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap ibu-ibu yang saling berebut membeli minyak goreng belakangan ini mendapat respon dari warganet. Bahkan cuplikan video pernyataan Megawati yang menyindir ibu-ibu tersebut menjadi trending dan tagar di media sosial. Untuk diketahui, dalam pernyataan Megawati Soekarno Putri mengaku hanya bisa mengelus dada saat melihat ibu-ibu saling berebutan membeli minyak goreng pada beberapa waktu belakangan ini. Ia bahkan mengaku bingung lantaran ibu-ibu tidak memilih alternatif cara memasak selain menggoreng. Tak hanya itu, ia mengaku kebingungan saat lihat ibu-ibu gusar karena minyak goreng sempat langka dan harganya kini melambung tinggi. Padahal menurutnya banyak cara untuk memasak seperti mengukus hingga merebus bahan masakan. Lantaran itu, sejumlah warganet berespon di dalam cuitannya seperti yang diungkapkan salah satu warganet. Bu Mega gimana jadinya kalau bakwan direbus gak digoreng? Senada dengan cuitan tersebut, warganet lainnya pun menganalogikannya dengan kerupuk. Salah satunya warganet penyuka kerupuk mengungkapkan pendapatnya melalui cuitan akun. Bu Mega, saya itu pencinta kerupuk dan kerupuk itu supaya kriuk dan renyah yang digoreng. Kalau direbus jadinya seblak, kagak ada kriuk-kriuknya. Ya, Nabi itu kalau dimensinya nubuah, kalau Rasul risalah. Nah, sampai ngerti bedanya Brigjen sama Pangdam? Brigjen pangkatnya, Pangdam jabatannya. Nabi itu pangkatnya, Rasul itu jabatannya. Nabi itu diberi ilmu, ilham, karomah sampai wahyu, tapi dia tidak diwajibkan dan tidak punya otoritas, tidak punya sertifikasi untuk menyampaikan ke orang. Tapi kalau Rasul itu resmi, dia wajib menyampaikan dan wajib membuat masyarakat pintar dan baik. Nah, itu Rasul. Makanya beda antara nubuah dan risalah. Cerdik pandai tadi itu cuman di dalam wilayah nubuah.